Barang siapa yang mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya, pasti masuk surga tanpa hisab. Allah Ta'ala berfirman surat Al-Mu'minun ayat 59. Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Bersama. Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Ayo Pak Deden baca artinya. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan dengan Tuhan mereka sesuatu apapun. Al-Mu'minun ayat 59. Kelengkapan ayatnya mulai ayat 57. Innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Sesungguhnya orang-orang yang karena takutnya kepada Allah, mereka pun takut. Khasyah takut, musyfiqun juga takut. Khasyah itu artinya takut yang disertai dengan pengetahuan. Yani tahu Allah itu maha kuasa, Allah bisa membalas hambanya, maka dia takut. Ini namanya khauf. Apa namanya? Khasyah. Adapun khauf saja, takut saja, ada kalanya nggak ngerti. Kita ngelihat patung singa, kita nggak ngerti kalau itu patung. Begitu ngelihat kita takut. Takut tanpa tahu dasarnya. Taunya itu singa. Atau kita ngelihat orang nuntun singa, takut kita. Padahal singa itu ompong misalnya. Nah, itu. Tetap aja kita takut. Walladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun. Dan orang-orang yang terhadap ayat-ayat Rabb mereka, mereka beriman. Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Dan orang-orang yang kepada Rabb mereka tidak menyekutukan. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Dan orang-orang yang menyedekahkan apa yang Allah berikan kepada mereka dengan hati yang takut. Sedekah, kurban, bukan bangga, tapi hatinya takut. Takut kalau nggak diterima, takut kalau nggak ikhlas. Itu luar biasa. Kita cuma nuntun doang, hewan korban teman bangga. Seakan-akan hewan korban kita. Ini dia yang berkorban. Hatinya takut. Annahum ila rabbihim raji'un. Bahwasanya mereka akan kembali kepada Rabb mereka. Ulaika yusari'una fil khairat. Mereka itulah orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Wahum laha sabiqun. Dan merekalah yang mendahului ke surga. Nah, salah satu sifat orang yang mau jadi penghuni surga, walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Ini orang-orang yang tidak menyekutukan Allah. Yasifullahu subhanahu wa ta'ala fi hadhil ayati. Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang mulia ini mensifatkan al-mu'minina, orang-orang yang beriman, bi arba'i sifatin, dengan 4 sifat. Semoga kita memiliki keempat sifat ini. Tastaujibu madhahum wa tsanaa alaihim,
yang mengharuskan pujian dan sanjungan atas mereka. Kalau kita punya 4 sifat ini, berhaklah kita untuk dipuji, disanjung. وَذَلِكَ أَنَّهُمْ يَخْشَوْنَ عَذَابَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Sifat-sifat itu yakni mereka takut kepada azab Allah Ta'ala. Orang mukmin itu takut dengan azab Allah. Yang kedua, wa yusaddiquna bi ayatihil munazzalati wal kauniyah. Mau yakini ayat-ayat yang Allah turunkan dan ayat-ayat yang Allah ciptakan. Ayat-ayat yang Allah turunkan, Al-Quran. Ayat-ayat kauniyah, alam semesta ini yang Allah ciptakan. Wa bidilalatihim ala wujudihi, dan dengan dalil-dalil tentang keberadaannya, wasidqi risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan kejujuran risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa annahum qad imtathalu litilkal ayat, dan mereka telah mengamalkan ayat-ayat itu. Ini sifat mereka. Yang ketiga, falam yusyriku billahi syai'a, tidak menyekutukan Allah sedikit pun juga. La zahiran wala batina, tidak secara zahir, tidak secara batin. Kemudian yang keempat, wa annahum min syiddati khawfihim minallahi azza wa jalla yakhafuna alla yaqbala minhum ma'atau wa tasaddaqu. Sifat yang keempat, karena takutnya mereka kepada Allah azza wa jalla, mereka takut apa yang mereka berikan dan disedekahkan tidak diterima. Itulah 4 sifat orang mukmin. Apa satu? Takut kepada azab Allah. 2, meyakini ayat-ayat Allah yang diturunkan maupun yang diciptakan. 3, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. 4, khawatir kalau amalnya tidak diterima. Thumma syahidallahu lahum bil munafasati fi aujuhil khair. Kemudian Allah menjadi saksi bahwa mereka adalah orang yang berlomba di jalan kebaikan. Wa akhbaru annahum qad sabaqu ghairahum ilaiha, dan Allah menjadi saksi mereka adalah orang-orang yang telah berlomba-lomba menuju kepadanya, yakni kepada kebaikan. Al-fawaidu, faedah yang diambil dari ayat ini. Pertama, wujubul khaufi min azabillah, wajibnya kita takut dengan azab Allah di hati. Azab Allah bukan cuma di neraka, di dunia juga Allah memberikan azab. Lihatlah tukang mabok, tukang judi, tukang maksiat, dia merasakan betapa rumah tangganya kacau, istrinya membangkang, anak-anaknya juga menyusahkan hidupnya, dan lain-lain. Itu azab di dunia. Orang tua yang membiarkan anaknya tidak dididik dari kecil, anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Anak pertama, kedua laki-laki, yang ketiga perempuan. Yang ketiga ini hijrah, istilah kata mereka, ikut ngaji sehingga hidupnya lebih baik. Sedangkan kakak-kakaknya yang laki-laki
nggak mau kerja, nggak mau apa. Di rumah recokin ibunya saja. Ngerokok nggak berhenti tiap hari. Kenapa kok bisa? Ibunya sedih ngadepin anak begitu. Ternyata memang dari kecil nggak pernah diajarin agama. Pantas saja seperti itu akibatnya. Itu namanya hukuman di dunia. Di dunia saja udah merasakan. Karena dia menyia-nyiakan tanggung jawab dengan anak. Demikian juga orang yang memberi makan anak istrinya dengan harta riba. La haula wala quwwata illa billah. Itu hukumannya cepat di dunia. Dan itu wa yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah menghancurkan riba dan menyuburkan sedekah. Benar-benar Allah tepati janjinya. Orang-orang yang sibuk dengan riba masih di dunia sudah dihancurkan. Datang orang dengan baju koko yang jahitan udah sobek dijahit lagi. Gitu. Kemudian menawarkan jasa, cerita politik. Saya ini sayang sama ulama. Begini. Yang menakutkan. Kita bilang, kamu bukan sayang dengan ulama, dengan ceritamu begitu. Justru engkau menakut-nakuti ulama. Oh ya, saya minta maaf. Padahal dia kepala cabang tadinya salah satu bank konvensional. Belum tua. Ini sekarang sudah hancur. Jadi orang susah. Padahal tadinya kepala cabang. Atau cabang apa. Ini dia hukuman Allah di dunia. Wa yamhaqullahu riba. Allah akan hancurkan apa? Riba. Demikian juga yang sudah sempat punya banyak rumah, punya banyak kontrakan. Semuanya terjual habis. Tidak ada yang dia miliki kecuali apa yang dia tempati. Inilah seorang mukmin. Wujubul khaufi min adzabillah. Wajib kita takut dari azab Allah. Wajib takut. Bukan takut cuman takut, bukan. Takut yang dimaksud yaitu dengan jalankan perintahnya, jauhi larangannya, taubat. Bertaubat kepada Allah. Yang kedua, wujubul imani bi ayatillah wa bidilalatiha 'alal murad. Wajibnya mengimani ayat-ayat Allah dan sisi dalil yang ditunjukinya. Wajib kita iman kepada ayat-ayat Allah. Gak ada ayat Allah yang dusta. Semuanya benar. Semuanya terbukti. Semuanya terbukti. Kalau sudah beriman dengan ayat-ayat Allah dengan sebenar-benarnya, lalu dia baca ayat wa may yattaqillaha yaj'alahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah berikan solusi dari setiap problem. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kalau masuk ayat ini di hati kita, tenang hidupnya. Oh, nanti Cina masuk ke Indonesia, tunggu 3 tahun yang akan datang. Akan terjadi kematian massal. Ini dukun apa-apa orang. Dan udah terbukti ramalannya sering
meleset, tapi orang percaya aja. Jadi gimana dong? Percaya dong dalam Al-Quran. Kalau kau bertakwa kepada Allah, pasti Allah berikan jalan keluar. Ini bukan percaya dengan Al-Quran, malah percaya ramalan Sri Bintang Pamungkas misalnya, atau ramalan prediksi siapa. Jangan percaya ramalan Ustadz akhir zaman misalnya. Jangan. Percayalah kepada qala Allah, qala Rasul. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah berikan solusi dari setiap problema. Kalau kita banyak problema, kenapa? Ya jelas nggak bertakwa, tidak jujur, tidak amanah. Gimana akan selesai problemnya? Yang ada makin bertambah problemnya, karena kurang jujur, kurang amanah, kurang ibadah, kurang sungguh-sungguh dalam usaha, gak narik meriang, sakit sedikit libur, gerimis sedikit libur. Gimana? Orang yang bertakwa itu Masya Allah semangat. Jadi wajib kita mengimani ayat-ayat Allah. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah berikan apa? Solusi dari setiap problema. Mungkin nggak Allah bohong? Nggak mungkin. Berarti kalau problem ada aja, kurang apa kita? Kurang takwa. Kurang takwa. Udah kurang takwa dinasihatin bohong lagi. Udah Ustaz, saya udah sholat tepat waktu, saya sudah ini. Ya Allah, sudah nggak ngejalanin, bohong lagi. Bagaimana makin jauh dari ketakwaan? Bertakwa kepada Allah, seberat apapun masa depan, pasti ada jalan keluarnya. Ini dia. Yang ketiga, tahrimus syirki bi jami'i anwa'ihi wa suwarihi. Haram perbuatan syirik dengan segala macam dan gambarannya, segala macam dan bentuknya. Namanya syirik haram, apapun bentuknya, dalam perkataan, dalam keyakinan, dalam perbuatan. Yang keempat, al-ihtimamu biqabulil a'mali min sifatis salihin. Memperhatikan diterimanya amal merupakan sifatnya seorang saleh. Orang yang saleh bukan cuma ibadah, tetapi dia perhatikan ibadah saya ini diterima apa enggak. Itu. Maka dia perhatikan keikhlasannya. Kemudian dia perhatikan tata caranya. Bukan cuma ibadah, tetapi bersungguh-sungguh untuk bisa diterima. Makanya udah sedekah bukan bangga. Sedekah malah apa? Takut kalau enggak diterima. Walladzina yu'tuna ma atau. Ini orang-orang yang memberikan apa yang Allah berikan kepada mereka. Jadi duit kita, harta kita, siapa yang ngasih? Allah. Lalu kita sedekahkan. Wa qulubuhum wajilah, dan hati mereka takut. Itu bukan bangga, sedekah, takut. Annahum ila rabbihim raji'un, bahwasanya mereka akan kembali kepada Allah. Semoga kita diberi sifat seperti ini, ya. Bukan bangga. Berdakwah
wah banyak jemaahnya, banyak pengikutnya, bangga. Jangan bangga. Takut jangan-jangan kita ini ria. Jangan bangga. Takut jangan-jangan ini ria. Jangan-jangan nggak diterima. Jangan-jangan kita cuman pinter ngomong doang tapi nggak mengamalkan. Nanti dibanting di neraka, pecah perutnya. Ya fulan malak, alam takun ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar. Wahai fulan, kenapa kamu? Bukankah kamu dulu di dunia menyuruh berbuat baik, mencegah orang dari kemungkaran? Maka dia pun menjawab, amurukum bil ma'ruf wa la atih wa anhakum 'anil munkari wa atih. Aku melarang kalian dari kemungkaran, aku menyuruh kalian dari berbuat baik tapi aku tidak mengerjakannya. Aku melarang kalian dari kemungkaran, aku sendiri mengerjakan. Itu berat, sehingga mereka takut, bukan bangga. Berbuat baik tapi takut. Dan yang kelima, istihbabul munafasati fi a'malil khairi. Dianjurkan kita untuk berlomba-lomba dalam berbuat baik. Hidup ini perlombaan. Lomba-lomba berbuat baik. Orang belum ngaji kok kamu udah ngaji. Berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Keburu mati gak ngaji-ngaji. Ya, selanjutnya di halaman 12. Husain bin Abdurrahman menuturkan. Husain bin Abdurrahman ini seorang tabi'in. Muridnya sahabat. Suatu ketika aku berada di sisi Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair ini hidup di masanya Hajjaj bin Yusuf. Dan Sa'id bin Jubair itu jadi buron Hajjaj bin Yusuf. Mau dibunuh. Suatu hari dia sedang ngajar muridnya Husain bin Abdurrahman. Lalu aku bertanya, siapakah di antara kalian yang melihat bintang yang jatuh semalam? Artinya siapa di antara kalian yang begadang tadi malam? Sebab melihat bintang jatuh bukan orang tidur, pasti orang yang melek. Aku pun menjawab, aku, kata Husain bin Abdurrahman. Kemudian aku berkata, kata Husain bin Abdurrahman, ketahuilah sesungguhnya aku ketika itu tidak dalam keadaan sholat. Aku tadi malam begadang tapi aku enggak sholat. Enggak sholat aja kok lapor. Takut disangka begadang itu sholat. Ya kan enggak apa-apa. Disangka baik kan bagus. Gitu. Orang salaf saking ikhlasnya enggak mau disangka baik padahal dia tidak berbuat baik. Gitu. Dia enggak tahajud, nanti orang kira saya tahajud, maka dia katakan, tadi malam saya begadang tapi enggak tahajud. Gitu. Kalau kita malah sengaja menampakkan sesuatu biar dikira baik. Lemes. Senin Kamis lu, gitu. Padahal lagi sakit. Kemudian aku berkata, ketahuilah sesungguhnya aku ketika itu tidak dalam keadaan sholat, tetapi terkena sengatan kala jengking. Jadi semalaman begadang karena disengat kala jengking. Kala jengking itu binatang seperti kepiting, itu. Tetapi kalau menyengat dari ekornya itu ada sengatnya. Udah pernah belum disengat kala jengking? Udah pernah? Masya Allah. Itu sakitnya pegel juga.
Semoga Allah melindungi kita dari kalajengking. Nanti di akhirat itu cerita Imam Az-Zahabi dalam Kabair, orang disengat kalajengking, kalajengkingnya sebesar keledai. Sebesar keledai. Kayak apa racunnya? Orang yang nggak sholat itu disengat ular yang besarnya sebesar leher onta ularnya. Panjang ularnya sebulan perjalanan. Begitu menyengat, racunnya mendidih di tubuhnya 70 tahun. Racunnya mendidih di tubuhnya 70 tahun. Kemudian setelah itu daging-dagingnya rontok. Itu cerita saja Imam Az-Zahabi ketika menyebutkan hukuman orang yang tidak sholat. Bukan dari hadis-hadis yang sahih, tapi hikayat-hikayat beliau sampaikan untuk menakut-nakuti. Ia bertanya, lalu apa yang kamu perbuat? Kata Sa'id bin Jubair, kamu begadang semalam, ngapain? Jawabku, aku meminta ruqyah. Itu ruqyah maksudnya di sini penyembuhan dengan pembacaan ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa. Lalu dia bertanya lagi, apa yang mendorong dirimu untuk melakukan hal itu? Jadi kenapa kamu minta ruqyah? Jawabku, yaitu sebuah hadis yang dituturkan oleh Asy-Sya'bi kepada kami. Begitu guru yang cerdas. Apain kamu? Enggak tidur, saya disengat kalajengking. Terus saya minta diruqyah. Kenapa kamu minta diruqyah? Mana dalilnya? Oh, dalilnya hadis dari Asy-Sya'bi. Enggak cukup dibilang hadis dari Sya'bi, ditanya lagi. Dan apakah hadis yang dituturkan kepadamu itu? Hadis apa? Aku jawab, dia menuturkan kepada kami hadis dari Buraidah bin Al-Husayb, la ruqyata illa min ainin aw khumatin. Tidak dibenarkan melakukan ruqyah kecuali karena ain atau terkena sengatan. Nah, berarti saya benar. Atau Husain, karena saya sudah punya dalil. Ruqyah itu untuk ain, penyakit yang ditimbulkan oleh mata dengki dan sengatan. Ada orang yang disengat lebah, di kalajengking, sengatan lele misalnya. Dia bisa diobati dengan ruqyah, dibacakan ayat-ayat Quran. Sa'id pun berkata, sungguh telah berbuat baik orang yang mengamalkan apa yang telah didengarnya. Bagus. Kamu beramal dengan ilmu, dengan dalil. Sebab manusia itu ada yang punya ilmu tetapi enggak diamalkan. Namanya Yahudi. Ada yang mengamalkan tapi tanpa ilmu, namanya Nasrani. Adapun orang mukmin, ilmu amal, ilmu amal, ilmu amal. Berilmu dulu baru beramal. Maka dipuji, bagus. Sungguh telah berbuat baik orang yang mengamalkan apa yang telah didengarnya. Tetapi Ibnu Abbas menuturkan kepada kami hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, telah dipertunjukkan kepadaku umat-umat. Jadi Nabi diperlihatkan umat-umat yang banyak. Aku melihat seorang Nabi bersamanya beberapa orang. Ada Nabi datang menghadap Allah, pengikutnya cuma 3-9 orang. Nggak nyampe 10. Ya Allah. Dakwah seumur hidup, pengikutnya nggak nyampe 10. Masa ini ada ustadz ngajar ngaji, berapa muridnya? Ada 5, nggak libur aja. Gara-gara muridnya cuma 5, ngajinya libur. Mungkin nggak ada ustadz begitu? Gitu datang dikit yang hadir, adalah minggu depan libur.
Ini lihat dong contoh Nabi. Dan seorang Nabi bersamanya 1 dan 2 orang. Ya Allah. Dakwah seumur hidup, mati menghadap Allah, muridnya cuma 1 atau 2 orang. Ini Nabi masuk surga, masuk neraka? Masuk surga. Yang penting kan masuk surga, mau muridnya banyak, muridnya dikit. Kalau orang ikhlas kan yang penting surga, udah dakwah aja. Cuman 2 orang aja jalan terus. Ini begitu ngajar nggak berkembang nih pengajiannya di sini. Itu pindah aja tempat lain. Jangan. Terus kita harusnya. Serta seorang nabi dan tidak seorang pun bersamanya. Ada nabi dakwah sampai mati nggak punya pengikut. Tidak punya pengikut. Dakwah aja. Ada ustadz terkenal, lulusan luar negeri. Begitu pengajian Zoom, itu yang ikut cuma 4 orang, 6 orang. Gak apa-apa, terus saja dakwah. Siapa tahu 4 orang itu nanti jadi ulama. Banyak orang tapi seperti buih di lautan, buat apa? Ini dipahami hadis ini. Jangan silau dengan jumlah banyak. Jangan silau dengan jumlah banyak. Jangan minder dengan jumlah yang sedikit. Tiba-tiba ditampakkan kepadaku suatu kumpulan orang yang berjumlah banyak. Aku pun mengira bahwa mereka itu adalah umatku, kata Nabi. Tetapi dikatakan kepadaku, ini adalah Musa bersama kaumnya. Berarti umatnya Nabi Musa banyak apa dikit? Banyak. Nabi Musa pengikutnya banyak. Lalu tiba-tiba aku melihat lagi suatu kumpulan orang yang berjumlah banyak pula. Maka dikatakan kepadaku, ini adalah umatmu. Dan bersama mereka ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Semoga kita termasuk di dalamnya, ya. Masuk surga tanpa hisab, tanpa, langsung surga. Kemudian bangkitlah beliau dan segera memasuki rumahnya. Nabi pulang, habis nasihatin sahabat pulang. Kemudian orang-orang pun memperbincangkan tentang siapakah mereka itu. Nabi masuk rumah, para sahabat enggak pulang, malah ngobrol. Siapa ya yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab? Ada di antara mereka yang berkata, mungkin saja mereka itu yang menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waduh, mungkin kita nih sahabat Rasul. Ada lagi yang berkata mungkin saja mereka itu orang-orang yang dilahirkan dalam lingkungan Islam, sehingga mereka tidak pernah berbuat syirik sedikit pun kepada Allah. Dan mereka menyebutkan lagi beberapa perkara yang lain. Ketika Rasulullah SAW keluar, yakni menemui mereka, mereka pun memberitahukan hal tersebut kepada beliau. Ya Rasulullah, kami sedang diskusi nih, siapa sih yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab? Maka beliau bersabda, mereka itu adalah orang-orang yang tidak meminta diruqyah. Gitu. Jadi Sa'id bin Jubair menasihati Abdurrahman, muridnya, bahwa enggak boleh minta ruqyah. Jangan suka minta diruqyah. Kalau diruqyah bagus, meruqyah bagus. Minta diruqyah itu makruh. Minta diruqyah itu makruh. Yang kedua, mereka itu tidak meminta supaya lukanya ditempel dengan besi yang dipanaskan. Kai namanya, pengobatan kai.
Besi dipanaskan, ditempel. Yang ketiga, tidak melakukan tatoyur, merasa pesimis, merasa bernasib sial, atau merasa nasib buruk karena melihat burung, binatang lainnya, atau apa saja. Satu apa? Tidak minta diruqyah. Dua, tidak minta diobati dengan kai. Tiga, tidak tatoyur. Yang keempat, dan mereka pun bertawakal kepada Tuhan mereka. Itu orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Kata Nabi, sudah dibocorin ini kepada kita. Jangan minta diruqyah, jangan mengobati dengan kai, jangan tatoyur, dan selalu bertawakal kepada Allah. Nanti ke masjid ketularan, kita kena corona, usah takut. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai masker enggak? Ya pakai. Itu tawakal itu tidak meninggalkan sebab. Kita melakukan sebab bukan berarti enggak tawakal. Dingin, pakai jaket, pakai apa? Itu. Usaha tetap. Itu. Tapi hati harus tawakal. Kalau takdirnya kena, ya udah takdirnya. 4 itu. Lalu berdirilah Ukasah bin Mihsan dan berkata, mohonkanlah kepada Allah agar aku termasuk golongan mereka. Maka beliau menjawab, kamu termasuk golongan mereka. Enak sekali Ukasah bin Mihsan. Masih hidup, dijamin masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Kemudian berdirilah seorang yang lain dan berkata, mohonkanlah kepada Allah agar aku juga termasuk golongan mereka. Beliau menjawab, kamu sudah didahului Ukasha. Orang yang kedua enggak didoain. Itu karena kalau yang kedua didoain, nanti semua yang hadir minta didoain. Padahal di antara mereka ada yang tidak berhak. Maka Nabi menutup dengan mengatakan, sabaqaka biha Ukasha. Kamu sudah didahului oleh Ukasha. Inilah pelajaran penting sekali. Barang siapa yang memurnikan tauhid dengan semurni-murninya, dia masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Semoga kita termasuk di dalamnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kita lanjutkan insyaAllah di pertemuan yang akan datang, bab yang keempat. Semoga Allah Ta'ala menolong kita untuk diberi kesungguhan dalam belajar dan mengajar. Dan semoga Allah Ta'ala berikan kepada kita kemudahan dalam berdakwah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.